Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang di channel Nisrina Media. Di sini kita akan mendengarkan kisah-kisah Islami yang penuh teladan dan kebaikan. Yuk kita mulai. Adik-adik, jumpa lagi di buku Muhammad Teladanku, buku keempat, Ketabahan. Kita sudah di episode ke-14. Oh, bukan 14 ya adik-adik ya, tapi masih 13. 14-nya besok ya. Yuk, sebelum kita mulai, jangan lupa adik-adik sholat dan doakan kedua orang tua ya. Ketabahan Bunda Khadijah. Kita sudah di halaman 40 ya adik-adik ya. Bunda Khadijah lah yang menjadi teladan bagi semua orang pada saat-saat sulit itu. Beliau adalah keturunan bangsawan dan dibesarkan dalam lingkungan yang mewah. Namun, ketika harus meninggalkan rumahnya yang luas dan tinggal di lembah yang sempit, Bunda Khadijah sama sekali tidak menunjukkan keengganan. Beliau mengumpulkan segala kekuatan, keberanian, kemampuan, serta bangkit penuh semangat. Pada saat-saat itu, air adalah hadiah yang amat berharga. Bunda Khadijah memberikan kepada Ali bin Abi Thalib keping-keping emas untuk membeli air yang kemudian beliau bagikan secara merata kepada semua yang membutuhkan. Bunda Khadijah adalah bidadari pelindung bagi kaumnya. Beliau amat memerhatikan nasib anak-anak keluarga Bani Hashim. Setiap kali ada bahan makanan yang berhasil didapatkan, Bunda Khadijah mengatur agar anak-anak mendapatkannya lebih dahulu daripada orang dewasa. Setelah itu, beliau mendahulukan kepentingan para orang tua dibandingkan kepentingannya sendiri. Bunda Khadijah selalu menjadikan sabar dan sholat sebagai sumber kekuatannya. Beliau memohon pertolongan Allah setiap saat. Ketika berdoa, Bunda Khadijah tidak hanya mendapatkan pertolongan, tetapi juga keberanian, kekuatan, kedamaian, ketenangan, dan kepuasan. Adik-adik tersayang, selama 3 tahun di pengasingan itu, kekayaan Bunda Khadijah yang berlimpah itu habis. Sebagian besar harta itu digunakan untuk membeli air. Beliau amat berbahagia karena dapat menggunakan kekayaannya itu untuk menyelamatkan hamba Allah yang paling mulia, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Beliau menganggap semua itu adalah sebuah kehormatan sehingga amat mensyukurinya. Di tengah-tengah bencana dan kesusahan itu, Bunda Khadijah tetap tegar dalam keimanan. Hal itulah yang menjadi sumber kekuatan yang tidak tergoyahkan bagi orang-orang di sekitar beliau. Bunda Khadijah selalu berhubungan dengan Allah lewat sholat. Sholat adalah rahasia keberanian beliau. Perilaku beliau yang tenang dan lembut menjadi sauh bagi seluruh anggota Bani Hashim di tengah-tengah bencana itu. Nih ya, waktu Bunda Khadijah mendapatkan makanan, beliau membagikan terutama ke anak-anak kecil dulu, adik-adik. Habis ke anak-anak kecil, baru ke orang tua. Jadi kalau yang masih muda dan terlihat kuat, itu nanti adik-adik ya setelah mereka. Seperti itu. Yuk kita sambil belajar baca ya adik-adik ya. Perhiasan terindah di dunia. Islam sangat memuliakan kaum wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seindah-indah perhiasan di muka bumi ini adalah wanita salehah. Kita pun sering mendengar kata-kata hikmah berikut ini. Wanita adalah tiang sebuah bangsa. Apabila wanitanya baik, baik pula lah suatu bangsa. Namun, apabila wanitanya jelek, jelek pula lah bangsa itu. Begitu ya adik-adik ya. Ini sepertinya Rasulullah sedang dikerumuni para ibu-ibu kajian ini adik-adik ya. Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya.
Siapa ini? Syahid bersama putranya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Tufail bersama putranya turut dalam pertempuran Yamamah melawan Musailamah, si nabi palsu. Tufail gugur dan syahid dalam pertempuran itu. Putranya Amr bin Tufail sangat ingin mengikuti jejak ayahnya. Dalam pertempuran Yarmuk di Syria, tidak lama sesudah itu Amr pun gugur. Saat itu, tangan jenazahnya teracung seakan hendak menjabat tangan sang ayah yang datang menjemputnya. Insya Allah. Yuk, kita lanjut di Tufail ad-Dausi. Adik-adik tersayang, di tengah-tengah kesulitan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah menyerah sedikit demi sedikit terus mendapatkan kemenangan. Suatu hari datanglah seorang bangsawan dan penyair cendekia dari luar Mekah bernama Tufail ad-Dausi. Seketika itu juga orang-orang Quraisy memberinya peringatan. Hati-hati terhadap Muhammad. Jangan dengarkan kata-katanya. Dia telah memecah belah orang dengan keluarganya. Kami takut jika kamu mendengarnya, kaum kamu juga akan terpecah belah. Hati-hati dan jangan sekali-kali mendengarkannya. Diperingatkan begitu malah membuat Tufail penasaran. Namun, aku adalah cendekiawan dan penyair. Aku dapat mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Apa salahnya kalau aku mendengarkan sendiri apa yang akan dikatakan orang itu? Jika ternyata baik akan aku terima, kalau buruk akan kutinggalkan. Setelah berpikir begitu, Tufail ad-Dausi mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di rumahnya. Tuan, benarkah Anda seperti yang dituduhkan orang? Tanya Tufail. Apa yang Anda bawa dan Anda sampaikan kepada mereka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Hati Tufail segera luluh dan dia pun memeluk Islam. Ketika kemudian ia kembali kepada kaumnya, sebagian mereka langsung memeluk Islam. Sebagian yang lain tampak ragu. Namun beberapa tahun kemudian, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan Mekah, seluruh masyarakat Tufail ad-Dausi bergabung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain Tufail, ada 20 orang yang diutus masyarakat beragama Nasrani untuk mencari tahu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu bertemu dan berbincang dengan beliau, mereka langsung menyambut, menerima, dan beriman kepada beliau. Orang-orang Quraisy yang geram memaki-maki mereka. Kalian ini utusan yang gagal. Kalian disuruh oleh masyarakat seagamamu mencari berita tentang orang itu. Sebelum kamu kenal benar-benar siapa dia, agama kamu sudah kamu tinggalkan. Dan lalu percaya saja apa yang dikatakannya. Begitu ya adik-adik ya. Jadi selain Tufail ada beberapa orang yang diutus dari agama Nasrani untuk mencari tahu tentang Rasulullah. Ternyata mereka malah mendapatkan hidayah ya adik-adik ya. Begitu ya. Yuk kita lanjut di halaman berikutnya. Ini gambar apa ini ya? Ilustrasinya apa ini adik-adik? Yuk kita bacakan bersama ya. Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Akhnas. Adik-adik tersayang, melihat orang-orang di luar Mekah seperti Tufail ad-Dausi dan orang-orang Nasrani memeluk Islam, para pembesar Quraisy yang paling gigih memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun jadi bertanya-tanya, benarkah yang dibawa Muhammad itu benar? Tuh ya, mereka bertanya-tanya juga ya adik-adik ya. Nah, di saat seperti itu,
Diam-diam Abu Sufyan pergi pada suatu malam ke dekat kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Sufyan tahu adik-adik kalau setiap malam itu Rasulullah selalu bangun dan membaca Al-Quran. Saat Abu Sufyan mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, begitu tenang dan damai hatinya. Suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merdu menggema di kalbunya. Fajar tiba dan Abu Sufyan bergegas pulang. Namun saat itu dia memergoki Abu Jahal juga sedang mendengarkan bacaan Al-Quran Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika masih saling pandang tanpa mampu berkata, lewatlah Akhnas bin Syarik. Rupanya Akhnas pun diam-diam pergi mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membaca Al-Quran adik-adik. Jadi mereka bertiga pun saling menyalahkan. Begitu adik-adik. Jadi mereka itu diam-diam nguping ya adik-adik ya. Adik-adik tahu nggak nguping itu apa? Jadi mendengarkan tanpa diketahui oleh siapapun gitu ya, oleh orang yang membaca Al-Quran tadi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah akhirnya terjadilah perbincangan gitu ya di antara mereka. Kejadian ini tidak boleh terulang lagi, ujar salah satu dari mereka. Jika masyarakat kita tahu, kedudukan kita akan lemah dan mereka akan berpihak kepada Muhammad. Ketiganya pun berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Namun, keesokan malamnya apa yang terjadi adik-adik? Nah, mereka itu terbawa perasaannya masing-masing seperti kemarin. Tanpa dapat ditolak, bisikan hati mereka itu ya adik-adik ya. Mereka itu kembali ke tempat yang semalam. Dan mereka mendengarkan lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah nanti hampir fajar mereka bertemu dan menyalahkan pula, saling menyalahkan lagi. Jadi bertemu lagi adik-adik keesokan harinya dan diulang lagi gitu ya adik-adik ya. Nah perbuatan itu terulang lagi pada malam ketiga. Ini orang tiga nih lagi nih adik-adik, Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Akhnas. Ketika saling bertemu pada waktu fajar, mereka saling tuduh lagi. Rasa takut kemudian timbul di hati masing-masing. Mereka takut kehilangan kedudukan jika masyarakat memeluk Islam. Rasa takut inilah yang membuat mereka berteguh hati untuk membuang jauh-jauh perasaan tenang dan damai yang mereka rasakan saat mendengar bacaan Al-Quran. Setelah itu, tidak seorang pun dari mereka yang kembali ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tengah malam untuk mendengarkan beliau secara diam-diam. Ternyata mereka takut juga adik-adik merasakan kedamaian dan ketenangan setelah mendengarkan Al-Quran itu. Mereka takut masuk ke dalam Islam. Ketakutannya apa adik-adik? Takut kalau mereka tidak mempunyai kedudukan lagi di masyarakat Quraisy. Seperti itu ya adik-adik ya. Yuk lanjut, di sini kita belajar membaca lagi ya. Mengejek Al-Quran. Surat As-Saffat ayat 62 sampai 65 menjelaskan tentang makanan orang di neraka berupa buah zakum. Abu Jahal mengatakan bahwa pohon zakum itu tentunya seperti kurma Yasrib yang dapat kamu santap. Kemudian Allah menghina Abu Jahal dalam surat Ad-Dukhan ayat 43 sampai 49. Nah, untuk suratnya silahkan kalian buka ya adik-adik ya. Nih, yang tadi As-Saffat ayat 62 sampai 65. Terus yang kedua ada di surat Ad-Dukhan ayat 43 sampai 49. Coba adik-adik bisa buka Al-Qur'annya nanti ya setelah cerita ini selesai. Yuk kita lanjut di halaman berikutnya. Abdullah bin Ummi Maktum. Seorang buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum bertanya, ada seseorang bernama Muhammad yang membawa ajaran baru. Temannya mengiyakan.
ajaran yang mengajak manusia menyembah Tuhan yang Maha Tinggi? Tanya Abdullah bin Ummi Maktum lagi. Benar, Tuhan itu tidak bisa diraba seperti berhala. Betul, Abdullah bin Ummi Maktum. Begitulah yang diajarkannya. Abdullah bin Ummi Maktum termenung sambil menggosok-gosok ujung jemari tangannya. Tuhan yang tidak bisa diraba, pikir Abdullah bin Ummi Maktum. Padahal ujung jariku ini sudah mengenal betul berhala-berhala. Aku bahkan bisa membedakan Lata dan Uzza dengan memegang hidung mereka. Seandainya aku bisa bertemu sendiri dengan Muhammad. Adik-adik tersayang, dipenuhi rasa ingin tahu yang besar, Abdullah bin Ummi Maktum menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayang sekali, saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada Walid bin Mughirah. Ia adalah seorang pembesar Quraisy yang sangat diharapkan keislamannya. Namun, Abdullah bin Ummi Maktum tidak mengetahui kehadiran Walid. Dia terus mendesak, dan mendesak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar saat itu juga menerangkan tentang Islam kepadanya. Karena tidak tahan didesak terus, sedangkan beliau sedang mendakwahi seorang tokoh penting. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuang wajah beliau. Adik-adik tersayang, saat itu firman Allah turun untuk menegur beliau. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Quran, surat Abasa, surat ke-80 ya adik-adik, ayat 1 sampai 6. Demikianlah adik-adik tersayang, Allah sangat menjaga utusannya dari kesalahan. Bahkan untuk kesalahan sekecil itu, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat halus perasaannya, sehingga jika akan merugikan orang miskin atau lemah, beliau merasa takut. Nih, kita belajar membaca lagi yang di sebelah sini ya adik-adik ya. Karena dengki. Kebanyakan pembesar Quraisy tidak mau mengikuti Nabi bukan karena lebih yakin pada berhala, melainkan lebih karena dengki. Mengapa Muhammad yang diangkat menjadi nabi, bukan mereka? Walid bin Al-Mughirah berkata, wahyu didatangkan kepada Muhammad, bukan kepadaku. Padahal aku kepala dan pemimpin Quraisy. Juga tidak kepada Abu Mas'ud, Amr bin Umair As-Saqafi sebagai pemimpin Saqif. Kami adalah pembesar-pembesar dua kota. Gitu ya. Ternyata Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah seorang yang buta ya adik-adik ya, pengen masuk Islam. Tetapi kebarengan ketika datang, ada juga pembesar Quraisy yang datang. Nah, maksudnya Rasulullah itu kalau pembesar ini masuk ke dalam Islam adik-adik, dia kan mempunyai kaum ya adik-adik ya. Diharapkan kaum-kaumnya itu juga masuk ke dalam Islam. Tapi ternyata Rasulullah ditegur oleh Allah ya adik-adik ya di surat Abasa ayat 1 sampai 6 tadi ya. Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Nih adalah bulan-bulan suci. Ada 4 bulan suci dalam setahun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin dibebaskan dari pemboikotan. Bulan-bulan suci itu adalah bulan pertama Muharram saat diharamkannya kekerasan. Lalu bulan ke-7 Rajab yang dihormati. Kemudian bulan ke-11 Zulqa'dah, bulan damai. Terakhir bulan ke-12 Zulhijjah, bulan
haji. Itu adalah bulan-bulan suci. Bulan-bulan apa tadi adik-adik? Bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah. Hisham bin Amr. Hisham bin Amr berjalan bolak-balik di depan rumahnya sambil menggerutu. 3 tahun sudah Bani Hashim diasingkan. Padahal mereka masih berkeluarga dengan suku-suku Quraisy yang lain. Ada yang menjadi sepupu, ipar, paman, bibi. Kalau saja tidak ada aku dan beberapa orang lain yang suka menyelundupkan makanan dengan diam-diam, Bani Hashim tentu sudah kelaparan. Sudah saatnya aku harus berbuat sesuatu. Dengan tekad demikian, Hisham bin Amr pergi menemui sahabatnya Zuhair bin Umayyah. Zuhair adalah anggota Bani Makhzum, tetapi bibinya adalah Atika binti Abdul Muthalib dari Bani Hashim. Zuhair, tegur Hisham, aku heran engkau masih bisa tenang menikmati makanan, pakaian, dan lainnya. Padahal engkau tahu keluarga ibumu dikurung sedemikian rupa, sehingga tidak boleh berhubungan dengan orang lain. Tidak boleh berjual beli, tidak boleh saling menikahkan. Aku bersumpah bahwa kalau mereka itu keluargaku dari pihak ibuku, keluarga Bani Hakam bin Hisham, lalu aku diajak untuk mengasingkan mereka, tentu aku tolak mentah-mentah. Zuhair terperangah. Sebetulnya sudah lama sekali persoalan ini meresahkan hatiku, kata Zuhair kemudian. Jadi, apalagi yang engkau tunggu? Tanya Hisham. Keduanya pun sepakat untuk bersama-sama membatalkan piagam kejam itu. Namun itu tidak cukup. Mereka harus mendapat dukungan juga dari orang lain. Kemudian secara rahasia, malam itu juga mereka menemui Mut'im bin Adi dari Bani Naufal, Abu al-Bakhtari bin Hisham, dan Zam'a bin Aswad dari Bani Asad. Kelima orang itu membulatkan tekad untuk membatalkan piagam yang telah 3 tahun dipasang di dinding Ka'bah. Apakah usaha mereka berhasil adik-adik? Seberapa keras tantangan dari para pembesar Quraisy? Yuk, penasaran kan? Kita balik halamannya ya. Nih, merobek piagam. Sambil kita belajar baca ya adik-adik ya. Kita baca teksnya bersama-sama ya. Merobek piagam. Esok harinya Zuhair mengelilingi Ka'bah 7 kali seraya berseru, hai penduduk Mekah, kalian sekalian enak-enak makan dan berpakaian. Padahal Bani Hashim binasa. Tidak dapat membeli atau menjual sesuatu pun. Demi Allah, saya tidak akan duduk sebelum piagam yang kejam ini dirobek. Namun Abu Jahal yang berada di dekat situ dengan cepat datang menghampiri sambil berteriak, engkau pendusta, demi Allah piagam itu tidak boleh dirobek. Jika Zuhair engkau sebut pendusta, engkau jauh lebih pendusta, balas Zam'a bin Aswad. Sebenarnya dulu pun saat piagam itu ditulis, kami tidak rela. Zam'a benar, dukung Abu al-Bakhtari. Dulu kami tidak rela terhadap penulisan piagam itu, dan kami juga tidak ikut menetapkannya. Zam'a dan Abu al-Bakhtari benar, sahut Mut'im bin Adi. Dan siapa yang berkata selain itu, dialah yang pendusta. Kami menyatakan kepada Allah untuk membebaskan diri dari piagam itu dan apa yang tertulis di dalamnya. Mata Abu Jahal berkilat-kilat dan bahunya gemetar menahan marah. Kalian pasti sudah bersekongkol tadi malam. Gitu ya. Jadi ini mereka ya, ini gambarnya ya. Terjadi persekongkolan dan Abu Jahal itu merasa mereka sudah ini mengadakan pertemuan seperti itu ya adik-adik ya. Kalian diam-diam berkumpul di tempat tersembunyi dan memutuskan untuk mengingkari piagam bersama ini. Perang mulut hampir memuncak
ketika Abu Thalib yang dari tadi diam di pojok berjalan mendatangi mereka. Sikapnya yang tenang membuat orang-orang yang sedang bertengkar terdiam. Mereka memandang Abu Thalib dan menanti yang akan dikatakan pemimpin Bani Hashim itu. Semalam Muhammad menyampaikan sebuah pesan kepadaku mengenai piagam itu. Nih ya, nih Abu Thalibnya ya adik-adik ya. Demikian kata Abu Thalib. Nah, kira-kira ada apa dengan piagam itu ya adik-adik ya? Nih, kita baca ini dulu ya. Tetap berdakwah. Bulan-bulan suci, Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, itulah yang dimanfaatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk semakin giat berdakwah selama pemboikotan. Suwaid bin Samit adalah salah seorang yang pernah mendengar Al-Quran dibacakan saat itu. Dia merasa tertarik, tetapi belum menyatakan masuk Islam. Ketika dia membacakan Al-Quran kepada kaumnya di Yasrib, seketika itu juga dia mati dibunuh. Tuh ya. Jadi ketika zamannya Rasulullah itu, seseorang yang mempertahankan atau memperjuangkan keislamannya itu harus siap nyawanya itu melayang ya adik-adik ya. Itu. Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Tuh, apa yang terjadi terhadap para piagam yang sudah disetujui oleh mereka ya adik-adik ya. Ini dia. Rayap yang diutus Allah. Muhammad menyampaikan kepadaku bahwa Allah telah mengutus rayap untuk memusnahkan piagam itu. Lanjut Abu Thalib dengan tenang. Orang-orang itu saling pandang dengan rasa heran bercampur takjub. Benarkah kabar ini? Abu Thalib cepat berkata lagi, jika kemenakanku itu berbohong, kita biarkan apa yang ada di antara kalian dan dia. Biarlah kami menanggung pengasingan selamanya. Namun jika Muhammad benar, kalian harus berhenti memboikot dan berbuat semena-mena terhadap kami. Tuh. Tampak sekali Abu Thalib sangat yakin dengan perkataannya sehingga bersedia menanggung boikot sampai mati jika perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak benar. Semua orang terdiam. Mereka terharu sekaligus mengagumi rasa saling percaya dan kesetiaan yang demikian tinggi antara Abu Thalib dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, engkau adil, kata mereka. Kami terima perkataanmu tadi Abu Thalib. Berbondong-bondong mereka pergi ke Ka'bah dan menemui bahwa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang benar. Ini dia ya, ini ada piagamnya adik-adik ya, ini ada pangkunya. Nih, jadi begini adik-adik, ting, 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 nah begini ya. Nah tapi ininya sudah tidak ada lagi. Kertasnya tinggal sekian adik-adik tersayang. Nih. Berbondong-bondong mereka pergi ke Ka'bah dan menemui bahwa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang benar. Rayap telah memakan isi piagam itu kecuali sebagian kecil yang bertuliskan Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Bismika Allahumma. Demikianlah adik-adik tersayang, akhirnya piagam itu dibatalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya kini bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat seperti semula. Apakah kini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya bisa bernapas lebih lega? Apalagi adanya kekuasaan Allah melalui rayap, mungkinkah hati orang-orang musyrik berubah? Ternyata sama sekali tidak. Justru kekufuran mereka semakin menjadi-jadi. Mereka itu seperti yang tercantum dalam firman Allah surat Al-Qamar ayat kedua. Surat ke-54 ayat kedua ya. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat sesuatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Tuh ya.
Mengikat batu di perut. Nih, kita baca bersama ya adik-adik ya. Mengikat batu di perut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling tabah menahan derita. Menurut Abu Hurairah, setelah hijrah ke Madinah, pernah antara 1 sampai 2 bulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekeluarga tidak memasak apa-apa karena tidak ada makanan. Selama itu, beliau sekeluarga hanya makan buah kurma dan air putih. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengikat batu di perutnya agar tidak masuk angin. Tuh. Kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Nih, kita baca ini dulu ya adik-adik. Abu al-Bakhtari. Abu Jahal menyuruh Uqbah bin Abi Mut'id menyiramkan kotoran domba ke pundak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sedang sujud dalam perjalanan pulang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu Abu al-Bakhtari. Abu al-Bakhtari menanyakan apa yang terjadi. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Abu al-Bakhtari mendatangi Abu Jahal dan mereka pun cekcok. Ketegaran tiada banding. Nih ya, kita temanya ini adik-adik ya. Nih. Nah, adik-adik lihat gambarnya ya. Nih ya. Ada siapakah ini adik-adik? Yuk. Ketegaran tiada banding. Suatu ketika di tengah jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpapasan dengan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf adalah seorang pemuda berperangai buruk. Ia suka bermusuhan dan tidak pernah punya rasa takut kepada siapapun. Sekalipun Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muttalib telah bergabung dengan barisan kaum muslimin, Umayyah menganggapnya enteng-enteng saja. Ia bahkan telah sesumbar akan membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya sendiri. Oleh karena itu, begitu berpapasan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Umayyah langsung menggertak sambil menunjuk kuda yang sedang dituntunnya. Aku beri makan kuda ini, tidak lain adalah untuk membunuhmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menatap Umayyah dengan tajam sambil membalas cepat. Tidak, justru akulah yang akan membunuhmu dengan izin Allah. Adik-adik tersayang, kini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi segan menjawab setiap ejekan dan ancaman orang-orang Quraisy. Beliau semakin gencar dan tekun berdakwah tanpa memedulikan risikonya lagi. Keberanian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meruntuhkan wibawa musuh-musuh beliau yang selama ini selalu membangga-banggakan diri. Masyarakat kecil perlahan mulai terpengaruh oleh keberanian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Mereka merasa jika bergabung dengan kaum muslimin, mereka tidak akan diejek dan disakiti dengan semena-mena lagi. Kekukuhan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dalam menghadapi bahaya merambat ke hati orang-orang yang tertindas. Suatu hari, seorang pria asing menjerit, "Wahai orang-orang Quraisy, adakah yang bersedia menolong diriku? Hakku dirampas oleh Amr bin Syam." Abu Jahal ya adik-adiknya. "Aku adalah pendatang dan telah diperlakukan sewenang-wenang." Adik-adik tersayang, siapa orang Quraisy yang berani menantang keganasan Abu Jahal untuk menolong laki-laki malang ini? Siapakah itu? Yuk kita buka di halaman berikutnya. Keberanian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini siapa ya adik-adik ya? Ini adalah gambar ilustrasinya. Supaya sama-sama kita tahu, kakak bacakan teksnya ya. Memang tidak ada yang berani, tidak seorang pun. Namun mereka menyarankan sesuatu kepada laki-laki asing itu. Carilah Muhammad dan mintalah tolong kepadanya. Walau menyarankan begitu, hampir semua orang yakin
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mampu melakukannya. Semua tahu bahwa Abu Jahal adalah musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling jahat dan beringas. Ada apa saudara? Apa yang bisa kubantu? Demikian sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling ketika orang asing itu datang. Tuan, aku adalah orang asing di sini. Amr bin Hisham tidak mau membayar unta yang dibelinya dariku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak lelaki itu ke rumah Abu Jahal. Mereka melihat orang-orang tertawa gaduh. Mereka yakin Muhammad tidak akan punya cukup keberanian untuk menghadapi Abu Jahal. Muhammad pasti akan mengecewakan laki-laki asing itu. Mereka bersiap-siap melontarkan ejekan paling menyakitkan untuk meruntuhkan wibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para pengikutnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang asing itu tiba di rumah Abu Jahal, ia sedang berada di tengah-tengah budak dan para penunggang kudanya. Tiba-tiba pintu diketuk dengan keras. Wajah Abu Jahal memerah menahan marah. Siapa yang berani mengetuk pintuku sekeras itu? Tidak tahu dia kalau aku sedang berada di tengah para bawahanku. Dengan mudah mereka bisa kusuruh melumatkan orang itu. Abu Jahal membuka pintu dan terkejut melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depannya. Saat itu wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampak sangat penuh percaya diri. Hati beliau sudah bulat untuk membela orang yang teraniaya ini. Dengan keras, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi perintah kepada Abu Jahal. Berikanlah hak orang ini. Abu Jahal tidak berkata sepatah kata pun. Ia masuk rumah dan keluar lagi untuk membayar pembelian unta laki-laki asing itu. Ternyata tidak ada perlawanan adik-adik. Abu Jahal langsung mengambil mengambil uang istilahnya untuk dibayarkan kepada orang yang minta perlindungan kepada Rasulullah tadi. Orang asing itu sangat berterima kasih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia segera pergi dan bercerita kepada orang-orang di sekitar Ka'bah. Mau tidak mau, keberanian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menimbulkan rasa kagum di hati mereka. Mereka yang tadi sudah bersiap mengejek pun membubarkan diri dengan perasaan bercampur aduk, kesal, geram, tetapi sekaligus hormat dan kagum. Tuh ya. Akhirnya Rasulullah membantu orang asing itu ya adik-adik ya. Tuh. Abdullah bin Umayyah. Abdullah bin Umayyah adalah anak bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak akan beriman kepadamu sampai kamu naik tangga ke langit dan turun membawa 4 malaikat. Setelah itu pun rasanya aku masih belum percaya kepadamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa amat sedih mendengarnya. Sombong sekali dia ya, Abdullah bin Abi Umayyah ini. Yuk kita baca lembaran berikutnya ya. Bersabarlah, wahai Abu Dzar. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, bagaimana pendapatmu jika menjumpai para pembesar yang mengambil barang upeti untuk diri mereka pribadi? Jawab Abu Dzar, demi yang telah mengutus Anda dengan kebenaran, akan saya tebas mereka dengan pedang saya. Sabda Rasulullah SAW, maukah kamu aku beri jalan yang lebih baik dari itu? Yaitu bersabarlah sampai kamu menemuiku. Tuh, besar ya. Yuk kita lanjut. Laki-laki dari suku Ghifar. Adik-adik tersayang, berita tentang ajaran Islam sudah mulai menyebar ke seluruh pelosok Jazirah Arabia. Suatu hari datanglah seorang laki-laki berwajah ramah dan bijaksana.
Ali bin Abu Thalib melihatnya, lalu menegur, "Sepertinya Anda laki-laki asing." "Betul, namaku Abu Zar dari suku Ghifar." Sebelum datang ke sini, Abu Zar mengutus seorang saudaranya untuk mencari berita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah melihat apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara Abu Zar melaporkan, "Demi Allah, aku telah melihat orang yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan." Karena belum puas dengan berita itu, Abu Zar pun datang ke Mekah. Ali bin Abu Thalib mengajak Abu Zar bermalam di rumahnya. Esok harinya, Ali bertanya kepada Abu Zar, "Jika Anda ingin tidak keberatan bercerita, apa yang mendorong Anda datang ke negeri ini? Kalau Anda berjanji untuk merahasiakannya, aku akan menceritakannya." Ali mengangguk. Kemudian Abu Zar berkata, "Di kampungku, kami mendengar tentang seseorang yang bernama Muhammad. Orang yang mengatakan bahwa ia membawa aturan baru, membawa ajaran baru. Aku ingin menemuinya. Namun aku tahu pemerintah Quraisy akan menindak setiap orang asing yang sengaja menemuinya." "Ikuti saya," bisik Ali bin Abu Thalib. "Masuklah ke tempat saya masuk. Jika saya melihat orang yang saya khawatirkan akan mengganggu keselamatan, Tuan, saya akan merapat ke tembok dan Tuan silakan berjalan terus." Malam itu juga Abu Zar bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Hatiku sangat pedih melihat orang-orang kaya yang congkak, budak-budak yang sengsara, kaum perempuan yang tertindas, kaum miskin yang tidak mampu berbuat apa-apa. Apa yang Islam tawarkan untuk mengatasi semua ini?" tanya Abu Zar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab semua pertanyaan itu sampai Abu Zar merasa sangat puas. Saat itu juga Abu Zar menyatakan keimanannya dengan semangat menggelora. Ketika Abu Zar berpamitan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Wahai Abu Zar, kembalilah ke masyarakatmu, kabarkanlah kepada mereka ajaran Islam dan rahasiakanlah pertemuan kita ini dari penduduk Mekah, karena aku khawatir mereka akan mengganggu keselamatanmu." Namun adik-adik tersayang, Abu Zar malah pergi ke Ka'bah dan berseru-seru mengajak orang-orang masuk Islam, adik-adik. Terus apa yang kemudian terjadi? Sama Rasulullah itu Abu Zar disuruh diam-diam untuk keselamatan Abu Zar. Ternyata Abu Zar malah pergi ke Ka'bah, adik-adik. Kalian tahu tidak? Di sekitaran Ka'bah itu kan banyak orang-orang ya, orang-orang yang sedang tawaf ya adik-adiknya. Nah, disitulah dia berkoar-koar. Nih dia. Abu Zar hebat ya adik-adik ya. Setelah masuk Islam, dia berkoar-koar dan mengakui bahwa dia sudah masuk ke dalam Islam. Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar mendekati dua perempuan yang sedang berkeliling Ka'bah sambil memohon-mohon kepada berhala Isaf dan Nailah. Di depan keduanya, Abu Zar mencaci maki kedua berhala itu habis-habisan. Dua perempuan itu menjerit-jerit. Orang-orang pun berdatangan dan tanpa ampun menghujani Abu Zar dengan pukulan dan tendangan. Waduh, gedebuk gitu ya dia ya. Dia dipukulin sama orang-orang adik-adik. Apa itu? Dikeroyok ya adik-adik ya, karena ada dua orang perempuan yang sedang berkeliling Ka'bah sambil memohon kepada berhala Isaf dan Naila, ditegur sama Abu Zar secara terang-terangan. Abu Zarnya terus dikeroyok deh adik-adik. Nah, Abu Zar berusaha bertahan sambil berseru, "Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Tuh bacaan Arabnya itu deh adik-adik tersayang sudah tahu tidak dua kalimat syahadat bagaimana? Tuh ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Rasulullah. Begitu ya, sudah bisa semua kan? Mungkin saja saat itu nyawa Abu Dzar akan melayang seandainya saja Abbas bin Abdul Thalib tidak datang sambil berseru, "Celaka kalian! Tidak tahukah kalian bahwa laki-laki ini berasal dari suku Bani Ghifar? Bukankah jalan perniagaan kalian ke Syam harus melewati suku Bani Ghifar?" Tuh, ternyata ada paman Abbas adik-adik yang melerai mereka, mengeroyok Abu Dzar. Hujan pukulan segera berhenti. Semua orang mendadak menjadi ngeri. Bani Ghifar dikenal sangat ganas dan suka merampok. Akhirnya Abu Dzar dilepas dan pulang ke tengah-tengah masyarakatnya. Ia membawa ajaran Islam yang telah lama diimpikannya. Segera saja ia mengajak sukunya dan suku Aslam untuk menerima ajaran Islam. Bertahun-tahun kemudian, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam sudah berhijrah ke Madinah, datanglah rombongan besar. Ternyata mereka adalah rombongan Bani Ghifar dan Bani Aslam. Tidak ada yang tertinggal, perempuan, anak-anak, remaja, orang tua, semuanya datang untuk menyatakan keislaman di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, itu pahalanya Abu Dzar seberapa itu adik-adik? Karena gara-gara Abu Dzar kaumnya masuk ke dalam Islam ya adik-adik ya. Penuh haru dan cinta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Bani Ghifar, suku Ghifar telah dighafar Allah. Oh, dighafar tuh artinya diampuni adik-adik, diampuni oleh Allah. Kemudian dengan wajah berseri-seri beliau bersabda kepada Bani Aslam, suku Aslam telah disalam, diterima dengan damai oleh Allah. Masya Allah, Bani Aslam telah disalam, Bani Ghifar telah dighafar. Abu Dzar telah mengubah sukunya yang terkenal sebagai raksasa garong dan komplotan setan pembunuh menjadi raksasa pendukung kebajikan dan pendukung kebenaran. Subhanallah. Masya Allah ya pahalanya Abu Dzar adik-adik ya. Nih, ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Abu Dzar. Dengan senyum penuh belas kasih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Abu Dzar. Ia berjalan sebatang kara, meninggal sebatang kara, dan dibangkitkan nanti sebatang kara. Abu Dzar berjalan seorang diri sewaktu menyusul pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Tabuk. Abu Dzar wafat sendirian di padang pasir Rabazah. Abu Dzar akan dibangkitkan sendiri kelak pada hari kebangkitan. Oh ini, jadi Abu Dzar ya yang kena sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia nanti akan berjalan sebatang kara, meninggal sebatang kara, dan dibangkitkan nanti sebatang kara. Seperti itu ya. Yuk kita lanjut ya adik-adik ya. Abu Thalib sedang sakit keras. Abu Thalib masih ingat kan adik-adik? Abu Thalib itu adalah paman Rasulullah ya. Adik-adik tersayang, hanya beberapa bulan setelah piagam dihapus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengalami ujian berat. Kali ini bukan penyiksaan dari pihak lawan, melainkan berupa kehilangan orang yang beliau cintai. Karena sudah lanjut usia dan menderita kehidupan berat di pengasingan selama 3 tahun, Abu Thalib jatuh sakit. Saat itu usianya sudah 80 tahun. Mengetahui Abu Thalib sakit keras, orang-orang Quraisy khawatir akan terjadi perang antara kaum Quraisy dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya. Apalagi di pihak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada Hamzah dan Umar yang terkenal garang dan keras. Selama ini Abu Thalib selalu bisa menjadi penengah kedua belah pihak. Para pemuka Quraisy menemui Abu Thalib di pembaringannya dan berkata, Abu Thalib, engkau adalah keluarga kami. Sekarang ini keadaan antara kami dan kemenakanmu sudah sangat mencemaskan kami. Ya, ini adik-adik ya. Panggillah dia.
Kami dan dia akan saling memberi dan menerima. Biarlah dia dengan agamanya dan kami dengan agama kami pula. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian datang. Ya, Rasulullah mengetahui maksud kedatangan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sepatah kata saja saya minta yang akan membuat mereka merajai semua orang Arab dan bukan Arab. Katakanlah demi ayahmu, kata Abu Jahal. 10 kata sekalipun silahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakan, tidak ada Tuhan selain Allah dan tinggalkanlah segala penyembahan selain Allah. Muhammad, seru mereka. Maksudmu Tuhan-Tuhan itu dijadikan satu saja? Para pembesar Quraisy saling pandang dengan kecewa menghadapi keteguhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pulanglah, kata mereka satu sama lain. Orang ini tidak akan memberikan apa-apa seperti yang kamu kehendaki. Pergilah kalian. Adik-adik tersayang, sudah bisa kita bayangkan jika Abu Thalib meninggal, hubungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pihak Quraisy akan lebih buruk daripada yang sudah-sudah. Wah, nih. Semakin seru ya adik-adik ya. Tuh, kita baca bareng-bareng nih. Cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Ada 6 cara yang dilakukan Rasulullah untuk berdakwah. 1. Mengumpulkan orang. 2. Mendatangi tempat-tempat pertemuan dan keramaian. 3. Mendatangi kota-kota lain. 4. Menugasi setiap muslim untuk berdakwah. 5. Menugasi muslim pilihan untuk mengajar. 6. Mengirimkan surat dan utusan kepada para raja dan pemimpin. Yuk kita lanjut ke lembar berikutnya. Tinggal sedikit lagi adik-adik. Nih. Abu Thalib wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di sisi pembaringan pamannya. Dengan sedih, ditatapnya wajah bijaksana orang tua itu. Hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipenuhi rasa duka. Tidak hanya karena melihat sakit sebelum maut yang kini diderita Abu Thalib, tetapi juga karena sampai saat itu pamannya belum juga membuka hatinya kepada Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggenggam tangan pamannya dengan lembut. Inilah Abu Thalib yang dulu mengajaknya berdagang ke Syam karena tidak tega berpisah dengannya. Inilah pamannya yang dulu merawatnya penuh kasih sayang, bahkan mencintainya melebihi kecintaan kepada anak-anaknya sendiri. Inilah Abu Thalib yang membuka jalan pertemuannya dengan Khadijah dan mendorongnya menjadi pemimpin kafilah dagang Khadijah. Inilah Abu Thalib yang selalu menjadi pelindungnya sejak dirinya menjadi yatim sampai menjadi seorang utusan Allah. Abu Thalib membuka matanya yang sayu dan memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, wahai anak saudaraku, aku tidak melihatmu menawarkan sesuatu yang berat kepada para pemuka kaummu. Sejenak timbul harapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan keislaman pamannya itu. Wahai pamanku, ucapkanlah satu kalimat, maka dengan kalimat tersebut engkau berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Namun Abu Thalib tetap enggan menerima ajakan tersebut. Kemudian wafatlah ia. Kini hilang sudah salah seorang pelindung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai saat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus menghadapi semuanya sendiri. Namun adik-adik tersayang, kedukaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih belum berakhir. Satu lagi orang yang sangat beliau cintai, akhirnya juga wafat.
Wah, siapa ya adik-adik ya? Paman Abu Thalib wafat. Kira-kira siapa lagi adik-adik ya? Yuk kita bacakan kata-kata terakhir dari Paman Abu Thalib. Ketika Rasulullah mengajak Abu Thalib mengucapkan syahadat pada saat-saat terakhirnya, Abu Thalib berkata, kalau saja saya tidak khawatir nasib keluargaku akan dianiaya setelah kepergianku, dan kaum Quraisy bakal mengatakan bahwa aku berucap karena gentar menghadapi sakaratul maut. Aku tentu mengucapkannya. Kalaupun kuucapkan, itu sekedar menyenangkan hatimu. Abu Thalib itu berarti masih kekeh dengan ini adik-adik ya, dengan Tuhan-Tuhan berhalanya. Nah, siapakah yang selanjutnya meninggal adik-adik tersayang? Ini ya, Bunda Khadijah wafat. Seusai penguburan Abu Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumah dan menemukan Bunda Khadijah jatuh sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggenggam tangan Bunda Khadijah yang kini terasa panas. Dari hari ke hari, wajah Bunda Khadijah semakin pucat. Bibirnya tetap tersenyum lembut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kini tampak pucat dan gemetar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat terharu. Pada saat-saat seperti ini, istrinya itu tetap berusaha menguatkan hatinya. Seolah-olah Bunda Khadijah tahu bahwa perjuangan suaminya masih sangat panjang dan berliku. Sedangkan perjuangannya sendiri sudah mencapai titik akhir. Adik-adik tersayang, akhirnya saat perpisahan pasangan suami istri yang mulia itu pun tiba. Hanya beberapa hari setelah Abu Thalib meninggal, Bunda Khadijah pun wafat dengan tenang. Dalam beberapa hari saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan dua orang yang sangat berarti dalam hidupnya. Paman yang mengasuh dan melindunginya, serta istri yang setia mendampingi dalam menempuh semua duka dan suka, terutama setelah beliau diangkat menjadi Rasulullah selama 10 tahun terakhir kehidupan mereka. Masa-masa duka ini dikenal dengan nama Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Saat itu seolah-olah semua kegembiraan di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pudar adik-adik. Indahnya kehidupan seolah-olah ikut terkubur bersama jasad dua orang kesayangannya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertunduk di samping pusara Bunda Khadijah. Air mata beliau mengalir tanpa tertahan. Beliau ingat betapa besar penderitaan pamannya dan kesengsaraan yang dipikul istrinya saat mereka bertindak melindungi beliau. Rasanya cukup Khadijah lebih banyak rasanya hidup Khadijah lebih banyak dilalui dengan menanggung begitu berat beban perjuangan dibanding menikmati manisnya kehidupan. Keluarga dan para sahabat merasakan betul kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekuat tenaga mereka berusaha menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah saat-saat ketika para pengikut yang biasanya dihibur dan dikuatkan hatinya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berganti menghibur dan menguatkan hati Rasulullah. Sungguh pada saat yang mengharukan tetap ada keindahan yang tampak dalam persaudaraan mereka. Ya. Jadi tahun kesedihan itu adalah tahun ketika Rasulullah ditinggal wafat oleh dua orang yang beliau cintai adik-adiknya, yaitu Abu Thalib dan Bunda Khadijah. Dan ini disebut dengan Amul Huzni yang bertepatan dengan tahun 10 kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal berapa lembar adik-adik? Oh, tinggal satu ini ya. Yuk.
kenangan akan Bunda Khadijah. Nih ya, adik-adik tersayang, kenangan akan Bunda Khadijah tetap hidup di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingat pernikahan mereka yang penuh berkah. Itulah satu-satunya pernikahan di dunia ini yang dipenuhi berkah surga dan dunia sekaligus. Saat pernikahan itu, Bunda Khadijah mengadakan jamuan buat semua orang, mulai dari yang paling kaya sampai yang paling miskin. Bangsa Arab yang saat itu hanya mengenal air putih dalam walimah pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Bunda Khadijah disuguhi minuman segar sari buah dan sirup mawar. Selama beberapa hari, semua orang, baik tua maupun muda, makan di rumah Bunda Khadijah. Kepada orang-orang miskin, Bunda memberikan beberapa keping emas dan perak serta pakaian. Kepada para janda, Bunda menyumbangkan kebutuhan hidup yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga terkenang sesaat setelah menikah. Bunda Khadijah tidak lagi tertarik pada perdagangan serta kesuksesan yang diraihnya. Pernikahan telah mengganti perhatian Bunda. Beliau kini telah mendapatkan Rasulullah Muhammad Al-Mustafa sebagai hartanya yang paling berharga di dunia ini. Beliau, Bunda Khadijah, menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua perak, emas, dan berlian kehilangan harta di matanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi satu-satunya yang Bunda Khadijah sayangi, yang Bunda Khadijah perhatikan, dan yang Bunda Khadijah cintai. Beliau mengabdikan diri sepenuhnya pada kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat-saat didampingi Bunda Khadijah boleh dibilang merupakan saat-saat yang paling membahagiakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari rahim Bunda Khadijah lah lahir 2 orang putra dan 4 putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk putri terkecil mereka yang nanti akan terkenal ya sampai sekarang ya, adalah Fatimah Az-Zahra yang menjadi cahaya mata ayahnya. Tidak ada laki-laki lain yang cocok mendampingi Bunda Khadijah selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu serasinya mereka sampai ada ahli sejarah yang menduga bahwa seandainya Bunda Khadijah tidak bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya, kemungkinan besar Bunda Khadijah tidak akan menikah sampai akhir hidupnya karena bukanlah kekayaan, ketampanan, dan keturunan yang menarik hati Bunda Khadijah, melainkan keluhuran budi yang mampu meluluhkan hatinya. Itulah yang ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah di surga. Dalam Sahih Al-Bukhari, Abu Hurairah berkata, Jibril mendatangi rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, inilah Khadijah yang datang sambil membawa bejana yang di dalamnya ada lauk atau makanan atau minuman. Jika ia datang, sampaikan salam kepadanya dari Rabb-nya dan sampaikan kabar kepadanya tentang sebuah rumah di surga yang di dalamnya tidak ada hiruk pikuk dan keletihan." Masya Allah, Bunda Khadijah udah dikabarin adik-adik tentang surganya Bunda Khadijah nanti. Kalau sudah di surga, bagaimana beliau keletihannya itu sudah tidak terasa lagi nanti di surga, karena Bunda Khadijah sudah capek-capek di dunia bersama Rasulullah dalam perjuangan mempertahankan agama Islam. Seperti itu adik-adik ya. Kita sudahi dulu buku keempat kita ya. Nanti kita lanjutkan di buku kelima. Jadi di kisah ini kebanyakan ini ya, ada 2 kejadian yang sangat besar, yaitu meninggalnya Abu Thalib dan meninggalnya Bunda Khadijah. Selanjutnya kita ada di buku kelima ya adik-adik tersayang ya. Nih, buku kelima nanti adalah tanda-tanda kemenangan. Oke, sampai di situ dulu ya adik-adik tersayang. Kalau bermanfaat silahkan bagikan video ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.